Ya pemirsa, tiga pasang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur akan meramaikan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Semua pasangan memiliki peluang yang sama untuk merebut kursi DKI 1 dan DKI 2. Dan bagaimana peluang dari poros Cikeas sendiri yang mengusung nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Saat ini sudah bersama saya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sudah cukup tidur ya? Amin, amin. Kita selesai jam subuh kemarin Pak ya? Subuh tadi pagi ya. Apa yang bikin alot Pak sehingga sampai subuh baru keluar nama Agus Harimurti dan juga Silviana Murni? Ini kan pemantapan, jadi kesediaan Mas Agus Harimurti Yudhoyono itu kan juga harus diminta. Dan begitupun juga dari Silviana Murni, ini kan mereka harus bertemu, menyamakan chemistry-nya masing-masing. Dan setelah bertemu itu keempat partai juga ketemu nama mereka, dan setelah ada kesamaan pandangan dan persepsi dan chemistry baru dilakukan pemantapan. Dan ya itulah tadi pagi baru diumumkan secara resmi. Kapan sesungguhnya Agus Harimurti menyampaikan kesiapannya untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Last minute sebenarnya, karena nama Mas Agus Harimurti ini kan sebenarnya tidak masuk dalam agenda pembahasan. Mengapa? Karena Mas Agus ini kan sedang meniti karir di militer. Betul. Dan dia merupakan rising star di militer. Ya, diperkirakan ke depan itu memiliki karir yang sangat bagus. Nah, pembahasan di Partai Demokrat sebenarnya menuju kepada tokoh-tokoh Yusril dan Anies Baswedan, kemudian Sandiaga Uno. Ya, tetapi 4 partai koalisi di Demokrat itu hampir semua itu menolak figur seorang Yusril Iza Mahendra, dan sehingga Partai Demokrat sulit untuk mengambil keputusan. Kemudian di samping ini proses berjalan, kami juga menghubungi pihak Gerindra apakah bisa menerima Yusril sebagai calon nomor 1, dan mereka menutup pintu. Ya. Artinya Gerindra pun juga menolak nama Yusril? Gerindra pun juga menolak, jadi betul-betul mereka tidak memperhitungkan Yusril. Dan mereka menutup pintu dengan alasan bahwa bagaimana mungkin kami akan mendukung seseorang yang tidak memiliki kursi di DPR di DKI. Karena PBB tidak ada kursi di DPRD. PBB tidak punya kursi di DKI. Nah, Anies Baswedan juga demikian. Ada di antara partai koalisi kami yang tidak mau menerima ketokohan Anies Baswedan, sehingga lagi-lagi sulit untuk proses ini diteruskan. Sehingga tidak ada alternatif lain, dan sementara itu yang tersisa ya kami harus mencari siapa nih tokoh di tengah-tengah kegalauan, ketidakadanya kesepahaman tentang tokoh yang akan diusul. Maka muncullah figur Agus Harimurti. Dan Pak Syarif adalah salah satu orang yang pertama kali mencetuskan nama Agus Harimurti. Benar demikian? Sebenarnya bukan saya, ya, adatkannya, tapi usulannya sebenarnya adalah supaya dia nomor 2. Terus saya mengatakan ya, seorang tokoh sekaliber Agus Harimurti itu sebenarnya rising star, ya, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, pendidikannya juga luar biasa. Pengalaman memimpin delegasi peacekeeping di Lebanon International itu, sehingga dia memiliki suatu wawasan dan pengetahuan dan kemampuan yang saya pikir di atas rata-rata. Jadi kalau kita ingin persingkat, bahwasanya nama Agus Harimurti ini bukan pertama kali muncul dari Pak SBY, tetapi justru dari Bapak dan teman-teman dari partai lainnya. Iya, dan Pak SBY malah mengatakan tidak, ya kan, ini adalah alternatif yang paling terakhir, dan supaya dikesampingkan kita mengutamakan yang sudah terjaring dulu. Dan ya itulah sebenarnya beliau mengatakan itu juga bukan saya tidak memiliki kemampuan untuk mendesak atau menerima atau menolak, tetapi itu adalah tergantung Mas Agus sendiri. Ya. Apa yang akhirnya bisa membuat Pak SBY dan Ibu Ani luluh akhirnya mengikhlaskan Agus untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Kita nanti Pak jawabnya Pak. Kita akan break dulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Petang.